my captain, O Lord. Ini adalah sebuah doa sebenarnya. Jadilah kaptenku ya Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ingatlah kepada seluruh perjalanan. Saya berikan warna merah kepada perjalanan. Mengapa? Karena hidup kita ini bagaikan sebuah perjalanan. Hidup kita di dunia ini itu seperti kita ini sedang melakukan sebuah perjalanan. Sebab itu dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel, ingat akan perjalanan yang telah kau lalui selama 40 tahun. Kitab Ulangan itu ditulis menjelang mereka masuk ke Kanaan. Sebelum Musa meninggal dan digantikan oleh Yosua. Musa memberi pesan, ingat selama 40 tahun yang kamu sudah jalani di padang belantara. Dan firman Allah berkata bahwa perjalanan bangsa Israel itu menggambarkan perjalanan gereja Tuhan. Selama 40 tahun Yobel. 1 tahun Yobel itu 50 tahun. Jadi 40 tahun Yobel berarti 2000 tahun. Itu zaman gereja. Ya. Jadi perjalanan ini juga kita lalui, setiap kita. Jadi kita tidak mandek di satu titik. Makanya saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan kita menilai orang itu pada satu titik. Jadi hidup ini sebuah perjalanan, saudara. Ada sebuah buku yang namanya Pilgrim's Progress, perjalanan musafir kalau mau diterjemahkan. Karangan seorang namanya John Bunyan, sudah meninggal lama. Ini buku yang penuh dengan lambang-lambang di situ ya. Tentang seorang yang namanya Mr. Christian. Bagaimana dia melakukan sebuah perjalanan panjang dan di dalam perjalanan dia bertemu dengan banyak karakter, banyak rintangan, banyak halangan dan semua itu menggambarkan perjalanan orang Kristen dari dunia ini sampai ke surga. Jadi saudara-saudara, inilah hidup kita ini sebuah perjalanan. Dan kalau bicara tentang perjalanan, tentu kita harus menyiapkan beberapa hal yang penting. Pasti ada persiapan-persiapan. Apa yang perlu kita siapkan? Apa yang perlu kita perhatikan untuk kita menempuh perjalanan yang baru nanti? Yang pertama adalah pastikan tabut ada di depan Anda. Jadi saudara, perjalanan ini yang satu hal yang paling penting adalah kita harus memastikan bahwa di depan kita ada tabut dan ini sangat penting. Waktu mereka mau masuk ke Kanaan, Allah berpesan kepada bangsa Israel. Letakkan tabut itu di depan dan harus ada jarak kurang lebih 2000 hasta. Taruh tabut di depan, kamu harus jalan di belakang. Mengapa? Karena jalan yang akan kamu lalui, kamu belum pernah tempuh. Kamu tidak tahu apa yang di depan sana. Tapi kalau tabut dia di depan pasti safe. Tuhan pasti akan buka jalan tabut itu perkakas yang paling mulia. Gambaran dari hadirat Tuhan. Jadi yang pertama kali yang kita harus pastikan dalam hidup kita. Kalau kita melakukan perjalanan, kita harus pastikan Tuhan ada di depan kita. Amin. Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di depan kita. Kita harus pastikan bahwa tabut itu memimpin kita. Waktu bangsa Israel berjalan di padang pasir selama 40 tahun, tidak ada Google Map, tidak ada peta, tidak ada dena, sepanjang jalan cuma pasir, 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 pasir. Kurang lebih 2 juta orang. Betapa perjalanan yang tidak gampang. Kalau salah melangkah, mati semua orang-orang ini. Ya, salah melangkah enggak dapat air, mati semua. Tapi mengapa Musa bisa memimpin mereka? Karena tiang awan dan tiang api itu ada di depan mereka. Jadi saudara-saudara, ini yang pertama yang harus kita pastikan dalam perjalanan kita. Bahwa Tuhan yang menjadi pemimpin kita. Amin. Dia harus ada di depan kita dalam setiap langkah kita. Tabut itu bicara tentang hadirat Tuhan. Tentang kemuliaan Tuhan.
Tabut berbicara tentang kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Harus menjadi pemimpin kita. Ada satu hal yang menarik sekali, pertanyaan satu yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Mengapa orang Majus kok bisa sampai ke Herodes? Mengapa orang Majus dari timur sudah mau jalan begitu jauh, begitu lama, begitu panjang, sudah sampai dekat, kok bisa nyasar ke Herodes? Mungkin sudah berkata, ya itu kehendak Tuhan. Ya, kalau mau dibilang kehendak Tuhan paling gampang, semua jawaban. Tapi ada satu, kenapa kok Tuhan sudah mimpin jauh-jauh, masa sampai sudah dekat, kok sepertinya Tuhan tidak pimpin sampai ketemu Herodes. Bahaya nih bukan? Kita tahu karena pertemuan itu sampai terjadi pembunuhan di Bethlehem. Nah ada satu ayat yang ingin saya angkat sedikit. Matius 2 ayat 9, coba sudah perhatikan, ada satu kata yang mungkin kita tidak pernah perhatikan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Mereka begitu keluar dari istana Herodes, bintang itu muncul. Bukan muncul sebenarnya, bintang itu kelihatan lagi. Sehingga akhirnya mereka bisa sampai di Bethlehem. Bintang itu mendahului mereka. Jadi rupanya ketika mereka sudah dekat, sudah sampai di lokasi anak itu berada, mereka sudah tidak perhatikan bintang itu lagi. Mereka pikir, oh sampai, mereka sudah mulai pakai pikiran sendiri bukan? Oh ini yang mau lahir anak raja, oh di kerajaan kita datang ke Herodes. Atau mungkin mereka merasa bangga diterima oleh Herodes sebagai orang-orang besar, wah mereka udah lupa semuanya. Nah ini sering kali terjadi dalam hidup kita. Kita bisa lost sesaat, sehingga kita keliru. Tapi Tuhan baik. Tuhan pimpin mereka lagi. Bintang itu terus memimpin dan akhirnya mereka bertemu dengan anak itu. Jadi hal yang pertama ini Tuhan harus menjadi pemimpin kita. Yang kedua adalah pastikan tujuan Anda. Kalau kita mau membuat sebuah perjalanan, saya yakin tidak ada kita yang keluar rumah dengan tidak tahu mau kemana. Kita kalau keluar rumah, kita membuat sebuah perjalanan, tentu kita harus punya tujuan. Kita punya target. Nah yang kedua ini saudara-saudara, kita harus memastikan tujuan kita apa. Apa target saudara? Kita harus punya target. Saya bicara secara umum dulu. Apa target kita? Baik dalam pekerjaan, dalam apalah, kehidupan, dalam bisnis, dalam hubungan dengan manusia, dengan apapun juga dalam pelayanan. Kita harus menetapkan sebuah target. Nah perkara nanti tercapai atau tidak itu masih hal yang kedua. Tapi harus ada, tujuan itu harus ada. Nah yang kedua ini saya mau katakan pastikan tujuan Anda. Apa tujuan Anda? Saya ajak kita membaca sebuah ayat di dalam Esra pasal 7 ayat 9 dan ayat 10. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Jadi perjalanan itu 4 bulan panjang. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ayat 10, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Yang pertama, meneliti Taurat Tuhan, ya, belajar firman Tuhan. Dan apa? Melakukannya, kedua, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Esra adalah gelombang kedua yang dipulangkan Allah dari Babel, tempat penawanan kembali ke Yerusalem. Dan Esra pulang itu bukan sekedar pulang, tapi dia punya target, dia punya tujuan. Pulang itu untuk apa? Tuhan sudah taruh dalam hatinya. Esra, kamu harus mengajar orang Israel tentang firman. Setiap Allah memulangkan, setiap Allah memanggil orang, setiap Allah mengajar, membuat orang itu melakukan sebuah perjalanan, selalu ada tujuan. Gelombang pertama, Zerubabel dipulangkan dengan tujuan membangun bait Allah yang sudah hancur. Gelombang kedua Esra, gelombang ketiga Nehemia dipulangkan dengan tujuan yaitu membangun benteng kota Yerusalem yang sudah hancur. Minta dari Tuhan, Tuhan apa? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Apa target saya? Itu perlu saudara-saudara. Ya, pastikan tujuan Anda. Dalam segala segi, teristimewa dalam sisi rohani. Karena dalam sisi rohani kita harus terus bertambah. Apa yang Tuhan janjikan untuk hidup kita bertambah.
Dalam sisi rohani kita harus juga punya target, punya tujuan. Apa target saya? Jangan kita mengiring Tuhan hanya begini-begini terus. Tahun demi tahun, ya wis pokok datang ke gereja, beribadah, pulang, ya wis pokok gitu. Tidak, harus ada target dalam hidup kita. Apa? Karena tujuan kita itu harus ke atas terus. Secara rohani ya, saya bicara rohani. Dan kalau saudara belum punya target, saya beri target kepada saudara. Adalah cinta apa? Alkitab. Amin. Saudara tidak akan mengenal Tuhan dengan baik kalau saudara tidak mengenal Alkitab. Dengan lengkap, dengan benar. Karena ini satu-satunya sumber pengenalan kita akan Tuhan. Tentu saudara bisa mengenal, saudara bisa mendengar khotbah, oke enggak masalah. Tapi khotbah itu loh, seminggu 7 kali 24 jam, cuma setengah jam. Enggak bisa diandalkan. Saudara harus baca firman Tuhan, mengenal Tuhan. Ayo kita baca ayatnya ya. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi ini juga harus jadi target kita. Selain target-target yang saudara miliki dalam hidup saudara masing-masing, tapi jadikan membaca Alkitab bisa baca full dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang yang ketiga, dahului dengan doa. Dahului perjalanan ini dengan doa. Kembali kepada Esra, saya akan bacakan Esra 8 ayat 21 sampai 23. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Walaupun ditawari sama raja. Esra, rombonganmu ini besar, perjalananmu begitu panjang, 4 bulan. Kamu harus dikawal. Tapi Esra bilang, oh no. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Ini kesaksian Esra kepada raja. Sebab itu dia tidak mau dikawal. Dia sudah ngomong, ya Tuhan akan melindungi. Masa dia minta? Ini konsekuen. Pasal 8:23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Haleluya. Allah kita itu Allah yang hidup, saudara-saudara. Kalau kita berdoa, Allah akan mengabulkan. Amin. Makanya doa itu penting. Mengapa kita harus berdoa? Memohon kasih karunia Tuhan. Memohon anugerah Tuhan. Tuhan, kami akan mengadakan perjalanan panjang. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Jangankan bulan depan, 5 menit ke depan aja kita tidak tahu. Kita perlu anugerah Tuhan. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Tuhan, besertalah dengan aku. Lindungi aku dari mara bahaya. Beri kelancaran, keamanan. Dan dikatakan Allah mengabulkan. Artinya apa? Tuhan itu hidup dan mendengar dan menjawab doa. Amin. Percaya Tuhan itu menjawab doa. Saudara. Kenapa kalau sudah percaya sudah tidak berdoa? Ayo kita berdoa. Minta kemurahan Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, itu doa yang penting. Datang menyembah Tuhan. Datang berlutut, datang mohon kasih karunia belas kasihan Tuhan. Saya akan mengungkit sebuah cerita yang sebenarnya juga pernah saya ungkit. Pada waktu Yosua mau mengadakan perjalanan. Sekarang dari Esra kita mundur ke Yosua. Dia mau memimpin bangsanya masuk ke Kanaan. Mau berperang merebut Kanaan. Tentu hatinya sangat berkecamuk berbagai macam perasaan. Tanggung jawab yang berat ada di pundaknya. Keselamatan sebuah bangsa ada di pundaknya. Malam itu Yosua menenangkan diri. Lalu muncullah seseorang. Saya bacakan Yosua pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ketika Yosua dekat Yeriko. Yeriko adalah kota pertama yang paling besar, pertahanannya paling kuat, paling kokoh. Itu yang justru pertama dihadapkan kepada Yosua.
Ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua refleks berkata, Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Refleks ya, Yosua adalah warrior, panglima perang. Tentu dia dengan refleks dia melihat orang menghunus pedang, saudara. Dia tanya, kamu ini siapa? Kawan atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. The captain of the host of the Lord. Aku adalah kapten bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Yosua langsung sadar dia berhadapan dengan utusan Tuhan. Dan utusan Tuhan ini bukan siapa-siapa, melainkan Yesus sendiri. Karena Ibrani 2 ayat 10 berkata, dia adalah kapten kita. Ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Menarik sekali cerita ini. Dan menarik sekali jawaban daripada panglima bala tentara Tuhan. Harusnya pertanyaannya kawan atau lawan. Dia berkata tentunya ya, oh aku bukan lawan, aku kawan. Ya toh? Tapi dia berkata kedua-duanya bukan. Aku jelas bukan lawan, tapi aku juga bukan kawan. Aku datang sebagai panglimamu. I am your captain, Joshua. Aku bukan sekedar mendampingi engkau. Aku bukan sekedar membantu engkau. Aku bukan sekedar menjadi penguat dari tentaramu. Tidak. Tapi akulah pemimpinmu. Amin. Yosua harus sadar. Dia harus mengakui bahwa peperangan ini bukan dia pemimpinnya. Tetapi adalah Tuhan Yesus Kristus. Sudah bisa menangkap jawaban ini? I am your captain. Saudara-saudara, ini yang menjadi doa saya. Tuhan, be my captain. Jadilah kaptenku Tuhan. Kita mau menghadapi sebuah perjalanan. Ini perjalanan yang panjang. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi selama dia menjadi kapten kita, berjalan di depan kita, kita dapat berkata, aku akan mendapat kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab dia akan membawa kita terus di jalan kemenangan. Haleluya. Sebab itu saudara-saudara, pastikan sudah juga mempunyai doa yang sama. Tuhan jadi panglimaku. Tuhan jadilah kaptenku. Be my captain, O Lord. Tuhan Yesus memberkati kita semua.